Izin, mohon untuk pembicara pertama ada Bapak Yohanes Kurniawan. Izin menyapa terlebih dahulu. Bapak Yohanes, halo, selamat siang Pak, apa kabar? Ya, selamat siang Pak Endi. Baik Pak kabarnya. Gimana Pak Baik, kabarnya? Pak Yohanes ini merupakan seorang dekan ya di Fakultas Ilmu Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara. Beliau juga memiliki 10 tahun pengalaman di bidang industri dan membantu banyak perusahaan dalam mempercepat transformasi digitalnya. Baik Pak Yohanes, dengan materi User Experience in Supply Chain Management, Pak Yohanes sudah siap Pak? Siap Pak Endi. Baik, please welcome Pak Yohanes Kurniawan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Endi. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Di hari ini izinkan saya untuk share materi hari ini untuk sharing-sharing dalam 15 menit ke depan tentang UX in Supply Chain Management. Em, Jadi kalau dilihat Bapak Ibu kenapa topiknya UX in Supply Chain, karena bidang saya mostly di areanya di area Human Computer Interaction atau User Experience. Jadi mostly saya bergeraknya di bidang itu. Saat ini juga saya sebagai chair dari Indonesia ACMC CAI, yaitu Association Computing Machinery di Special Interest Group in Computer Human Interaction, di area Computer Human Interaction. Nah, bagaimana keterkaitan UX and supply chain? Ada 4 part yang akan dibahas secara singkat ya Bapak, karena waktunya mepet, jadi sambil saya lihat jam juga ya. Ada 4 bagian yang akan dibahas secara singkat tentang the current condition-nya, role of UX designer, yang ketiga UX in supply chain management, yang keempat adalah best practice UX in supply chain. Jadi ada 4 bagian yang akan saya highlight di sesi 15 menit ini. Nah, kalau kita bicara current condition di area supply chain maupun uh, uh, di area manapun di dalam bisnis, kita bicara tentang customer centric ya Bapak Ibu ya. Baik itu customer centric supply chain maupun pendekatan yang lainnya berfokus kepada user. Ya, pendekatan ini atau mulai muncul selain banyak istilah customer centric requirements, ada misalnya muncul yang namanya user centered design dan sebagainya dengan berbagai macam terminologinya. Yang jelas berfokus kepada customer, user menjadi poin penting karena titik-titik di mana kita touch point dengan customer, touch point dengan user, touch point dengan berbagai macam stakeholder kita, itu menjadi poin penting dalam konsep user experience. Khususnya dalam hal, karena saat ini eranya kita bersentuhan dengan teknologi itu semakin sering Bapak Ibu. Nah, bagaimana perannya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, UX designer ini secara general dalam supply chain. Jadi kalau ditanya, posisi-posisi, sebenarnya kalau di Indonesia banyak terminologinya. Ada posisi UI designer atau UI and UX designer, user interface dan UX designer. Tapi kalau dilihat, kalau yang company-company sudah aware, mereka men-split posisi itu Bapak Ibu. Ada yang UI designer sama UX designer. Dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau saya highlight di sini adalah as a UX designer, menghindari istilah UI designer-nya. Jadi kalau kita sebagai user experience designer secara umum, bagaimana UX designer itu perannya adalah bagaimana menolong mengimprovisasi user-friendly environments dari semua proses yang berkaitan dengan supply chain, mulai dari inventory optimization system, order planning system, customer portal, transport, tentu transport yang kita isu banyak ya yang sudah dibahas oleh speaker-speaker sebelumnya maupun nanti ada speaker selanjutnya tentang transport and delivery system, payment and financial decision system. Jadi banyak. Ujung-ujungnya kalau saya highlight di bold, underline ini adalah efficiency decision. Ya, bagaimana buat efisien, decision-nya lebih cepat, lebih tepat. Nah, itu ujungnya yang diharapkan dengan melakukan proses di mana membuat lingkungan desain proses kita maupun desain apps kita lebih user friendly, lebih meningkatkan bagaimana familiar ya dengan para pengguna. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena pengguna sistemnya beraneka ragam background-nya. Background pendidikan, background digital kompetensinya beraneka ragam. Sehingga ini yang menjadi awareness bersama kenapa ada kata user friendly. Nah, kalau diambil dari satu gambar secara umum Bapak Ibu, saya ambil secara umum gambar tentang supply chain secara umum, bagaimana perannya sebagai user centric itu dimainkan perannya berbagai macam proses yang ada di dalam supply chain management tentunya. Nah, saya ini gambaran secara umum, saya langsung ke beberapa poinnya karena waktu terbatas.
Nah, sebenarnya kalau dalam supply chain ada beberapa general problem yang kita hadapi bersama di dalam supply chain sebagai planner maupun user yang kita harus tahu. Ya, di sana beberapa poin masalahnya masalah who the user different segments in supply chain, what needs to be track and identify, how different planner are working and collaborating for work requirement, how stocking decision, how planner are working on other planning system, in which environment user are working. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang desain biasanya untuk kita dapetin insight, Bapak Ibu ya, untuk dapat problem di dalam supply chain yang berhubungan dengan user tentunya. Ada beberapa hal lainnya sampai sini Bapak Ibu, yaitu bicara tentang what factor affect planner, their decision making, what factor are affecting delay. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa pertanyaan ini, kita berusaha mengidentifikasi sebenarnya problem-problemnya ada di proses mana, apa aja yang mempengaruhi dalam problem tersebut, dan bagaimana. Jadi pendekatan UX biasanya common ya, kalau saya ketemu industri, basisnya adalah qualitative approach. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, dia pertanyaan kayak pertanyaan interview nih. Sebenarnya, tapi di drill lagi ya, ini secara general. Makanya judul saya general problems ya. Karena ketika kita mengidentifikasi, akan detail dengan mendapatkan problem-problem ini. Biasanya kita akan ketemu dengan orang lapangannya, supaya dapat drill lebih dalam, menggali problemnya. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti akan muncul nih bagaimana problem yang bisa di-solve oleh sistem atau problem yang munculnya dari people-nya sendiri. Ya. Jadi ada macam-macam kausnya. Jadi ada yang penyebabnya adalah memang sistemnya bermasalah, benar-benar proses bisnisnya belum di-define dengan detail, atau memang user friendly-nya kurang, atau memang people habit, atau monitoringnya kurang, atau controlling-nya kurang. Nah, itu bisa di-drill nanti. Mana yang bisa di-solve, mana yang enggak ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Kan kita sebagai itu nggak mungkin kita solve semua ya Bapak Ibu ya. Sebagai UX designer mungkin kita akan part yang kita akan solve yang ini dulu nih, urgent. Yang ini ya belum bisa lah. Gitu. Kalau people ya suruh training lah ya Bapak Ibu ya. Kalau udah gitu ya. Tapi optimalisasinya seperti apa nih? Karena kedepannya kalau kita bicara desain yang ideal, sistem itu maunya orang-orang kalau user friendly, kalau kita nyinggung aspek user friendly, maunya sekali pakai langsung bisa. Ya, nggak perlu training. Kayak aplikasi startup ya Bapak Ibu ya, mau nggak usah training deh, jangan training. Nah, muncullah kemudian konsep-konsep kalau dikaitkan dengan UX designer maupun dengan berbagai macam area ya, mau supply chain. Kalau kita fokus di supply chain, mulai ada konsep namanya design thinking. Bapak Ibu mungkin sudah ada pernah kantor-kantornya atau tempat Bapak Ibu pasti training tentang ini hal umum. Kenapa training design thinking menjadi umum yang di-relate dengan area-area UX? Karena design thinking itu dianggap bahwa pendekatannya menekankan ke bagaimana kita mengerti apa. Makanya ada kata empathize. Kalau Bapak Ibu training design thinking pasti ditekankan empathize. Bagaimana mengerti usernya, bagaimana menemukan problemnya, bagaimana mengetahui problem usernya. Nah, ini konsep-konsep yang sebenarnya mengarah ke sana. Workshop-workshopnya mengarah ke sana. Kalau Bapak Ibu pernah ikut trainingnya. Tujuannya adalah mengetahui problemnya. Maka tadi saya bilang, design thinking ini banyak kan kualitatif Bapak Ibu pendekatannya ya. Kalau lihat dari gambar yang saya gunakan ini, gambarnya ya memang orang pendekatannya kualitatif, orang mulai banyak gunain post-it buat dapat drill problem dari sisi usernya, angle-nya. Makanya pendekatannya kalau di dalam mungkin ilmiahnya kualitatif ya, tapi kalau di dalam orang-orang researcher maunya kuantitatif Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya orang di lapangan maunya kalau di lapangan ya, kalau bukan bikin paper ilmiah Bapak Ibu ya, pendekatannya kualitatif ya yang kita jalankan. Nah, design thinking itu seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang multiple planning system di supply chain, bagaimana experience dapat meningkatkan dengan pengalaman yang lebih baik, gimana bisa meningkatin proses yang lebih baik. Intinya itu. Nah, kita langsung ke beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Kita bicara misalnya bagaimana inventory optimization system. Nah, UX designer atau researcher memiliki peranan penting supaya untuk membuat dapat pain point-nya. Jadi biasanya menggali pain point, salah satu metode tadi design thinking sebelumnya. Kita dapetin pain point dari inventory ini. Mana yang memang nanti kita dapetin, apakah kita bisa mengoptimalisasi dengan sistem, dengan bikin wireframe, dengan bikin prototype sistem yang memang bisa membantu optimalisasi dari sistem inventory kita, atau mana yang memang sudah optimal, cuman monitoring kurang, kita akan dapat di sini. Kenapa kadang-kadang beberapa company lebih cenderung maunya draft solution using wireframe and prototype? Biasanya karena sistem yang dibangun based on problem yang ada. Nah, celakanya kadang-kadang kalau company itu menggunakan sistem yang memang sudah exist.
Nah, kalau itu fase solutionnya agak susah nih Bapak Ibu. Maksudnya udah dari vendor ya, software dari vendor kayak gini. Nah, ya tinggal kita lihat angle lainnya, gitu ya. Karena user friendly nggak mungkin dikutak-atik Bapak Ibu. Ini kurang user friendly, aplikasinya dari vendor, benar nggak Bapak Ibu? Software dari software developer. Nah, itu sudah tidak mungkin diperbaiki dari sisi user interface mungkin. Ya. Nah, ini internal optimization, bagaimana relate supply chain, UX researcher bisa bagaimana membutuhkan domain specific knowledge before drafting any solution. Jadi kalau apa sih yang UX researcher akan care dengan ini, bagaimana menolong business owner untuk mengerti product and inventory process. Itu yang paling penting sebagai UX designer. Jadi UX researcher atau designer ini bukan orang serba bisa, tapi dia membantu drafting kurang lebih proses yang ada sehingga bisa dicari problemnya dan kita mencari solusinya bareng. Makanya disebutnya UX researcher and designer, bukan konsultan Bapak Ibu. Karena solutionnya adalah dari kita bareng-bareng. Dari kita drill bareng, kita bisa dapat solution bareng juga problemnya untuk mengoptimalisasi, misalnya dari sisi inventory kita. Dari mulai order planning juga membantu desainer dapat membantu summarize information untuk lebih mudah dimengerti dalam planning kita, order planning. Kira-kira planning ini sudah optimal nggak sih? Lebih mudah dimengerti nggak sih? Data-data yang disiapkan memang sudah tepat atau enggak? Makanya kadang-kadang seorang UX designer, UX researcher ke depannya mereka juga harus ngerti data analitik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sumber datanya seperti apa nih? Bukan hanya tentang easy dimengerti, tapi kadang-kadang tampilannya mudah dimengerti, data visualization-nya bagus. Sumber datanya benar nggak untuk planning? Benar nggak, Bapak Ibu? Cukup nggak datanya memang untuk planning? Misalnya gitu ya. Akurasinya gimana? Nah, akan di-drill down di situ. Karena bukan hanya tampilannya bagus, tetapi informasi tidak akurat. Ya, kalau kita bicara order planning, bicara tentang bagaimana order crucial part of inventory stocking decision lebih baik. UX designer juga membantu untuk make complicated process lebih easy dimengerti, dan user centric itu menolong kita untuk memplanning lebih baik lagi untuk mempercepat pembuatan keputusan ke depannya. Gitu. Jadi intinya UX designer itu membuat prosesnya lebih mudah dan berfokus kepada user, Bapak Ibu. Makanya dengan proses berfokus kepada user lebih mudah, diharapkan prosesnya lebih cepat. Keputusannya akan lebih cepat diambil. Gitu. Berharapnya Bapak Ibu ya, lagi-lagi ya. Nah, kemudian supply performance. UX designer juga dapat mendorong collaborate with business owner, project manager to get supply information and can draft the workflow. Jadi kalau UX designer ini bukan hanya berfokus kepada desain layarnya, itu kerjaan UI designer mungkin, tapi UX designer juga berfokus kepada workflow prosesnya. Makanya kalau di dalam istilah UX ada istilah namanya user journey, gitu ya. User journey. Gimana user journey-nya nih? Nah, itu workflow tuh sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuman orang UX punya istilah sendiri ya. Sebenarnya kalau orang sistem ya flowchart gitu ya. Tapi kalau kita bikin user journey-nya nih, gimana user journey-nya nih? Gitu ya. Bagaimana personanya nih? Nah, kita punya istilah-istilah sendiri. Nah, demand forecasting visualization. Nah, kalau kita membuat juga kita membutuhkan seorang UX designer memainkan peranan penting bagaimana mempresent data ini lebih mudah dimengerti untuk mengambil keputusan lebih cepat. Makanya kalau kita bicara forecasting, tampilan layarnya bukan hanya bicara tentang bagaimana forecasting number-nya aja, tapi kadang-kadang kita perlu tahu bagaimana informasi ini mudah dimengerti nih. Ini data kapan nih? Ini data untuk prediction seperti apa? Untuk forecast seperti apa nih? Nah, itu perlu effort juga, termasuk ada ilmu khusus Bapak Ibu. Beberapa kali kita melakukan yang namanya grafik, memilih tipe grafik aja juga udah menjadi peranan penting. Ya, memilih tipe grafik ya Bapak Ibu yang tepat dan gampang dilihat. Kadang-kadang grafiknya tepat tapi nggak gampang dilihat. Atau kita melihatnya perbandingan, mau lihat tren, mau lihat apa, comparison, perbandingan, tren, itu juga beda lagi tipenya. Warnanya pun mempengaruhi. Yang mana yang krusial? Yang krusial mau dikasih warna merah, yang krusial mau dikasih warna hijau. Kadang-kadang karena sistemnya otomatis, kadang-kadang grafiknya dibuat otomatis, coloringnya juga kadang-kadang membuat orang confused. Gitu ya. Akhirnya lama. Ya bisa dibaca sih, cuman agak lama aja. Yang membaca grafik, membaca informasi forecastingnya, visualisasinya agak lebih takes time. Gitu. Akhirnya keputusannya lama diambil. Transportation delivery juga sama, Bapak Ibu. Ini bicara tentang bagaimana menyusun network system yang memudahkan untuk delivery proses ke customer-nya ke depannya. Nah, oke, saya nggak akan terlalu bahas ini. Dan bagaimana role UX design in supply chain management project, ya. Nah, UX designer ini kalau kita bicara konsepnya, UX designer draft user-friendly mock-up that should guide and provide step-by-step information to user, ya.
Dan kita juga mengidentifikasi teknologi yang memudahkan customer-nya juga. Ya, beberapa riset bahkan melibatkan orang-orang background-nya psikologi untuk mengetahui bagaimana kenapa, karena kita perlu tahu juga bagaimana fokus pendesainan sistem kita transparan dan improve relationship with customer yang akhirnya meningkatkan customer satisfaction dan adoption. Makanya kalau area UX itu kadang-kadang kita juga berfokus di areanya adoption of technology, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bikin sesuatu proses, bikin suatu user interface, bikin suatu sistem, bagaimana adoption-nya, mudah atau tidak. Yang selain adoption mudah, biasanya saya ada concern lagi, maintenance-nya gampang atau tidak. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana perannya seorang UX design dalam supply chain itu pada dasarnya kompleks. Kita tahu bersama Bapak Ibu dibutuhkan bagaimana pendekatan yang berfokus ke user centric untuk meningkatkan berbagai macam prosesnya. Nah, seorang UX designer juga memiliki peran untuk identifikasi best fit solution alternatif ya. Sifatnya kita biasa merekomendasikan alternatif yang bisa memungkinkan penggunaan teknologi lebih mudah dan mudah diterima, mudah digunakan oleh orang-orang, sehingga kata kuncinya adopt ya is a key for success gitu ya. Biasanya kita juga akan identifikasi mana fitur yang tidak digunakan, mana yang akan digunakan, itu juga akan bantu kita untuk identifikasinya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa tentang interface, tapi saya akan skip mungkin karena waktunya terbatas. Saya masuk ke best practice dalam pembuatan proses UX design yang ke depannya. Ya, kalau kita bicara company punya emergency customer order, ya, bagaimana customer order itu lagi butuh nih, company butuh, customer butuh untuk order. Jadi penting untuk mengerti customer itu, karena customer itu sumber uang ya Bapak Ibu, sumber uang company ya. Bagaimana kita membuat customer itu dapat solusinya lebih cepat dan sebagainya. Nah, ini menjadi poin penting ketika, makanya di dalam tadi beberapa slide sebelumnya saya bilang pain point menjadi penting karena kata kunci greater responsiveness and agility. Nah, orang UX itu maunya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa tips kalau dalam penggunaan user friendly secara umum ya. Ini kita masuk ke 101 ya, Bapak Ibu ya. Diskusi ya, Pak ya. Bagaimana sih kalau membuat membuat tampilan yang aplikasi yang berhubungan dengan supply chain, memudahkan orang yang background-nya non teknologi mengerti. Jadi biasanya tips nomor 1, using typography and color effectively. Jadi color biasa paling banyak 3 warna lah. Terus typography-nya hurufnya harus jelas, besar, ya. Creating clear and concise copy. Terus organisasi informasinya juga tata letaknya. Kalau orang UX biasanya namanya information architecture ya Bapak Ibu. Jadi menu yang paling penting di atas, yang paling nggak penting di bawah nih. Benar nggak Bapak Ibu? Ikonnya juga gampang dilihat gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kemudian jangan lupa semua tampilan yang kita desain, typography, informasi yang disusun, icon, semuanya jangan lupa di testing untuk dapat feedback. Nah, seringkali kita tidak melakukan testing apa yang kita buat. Ya. Nah, akhirnya dengan proses itu akhirnya kita bisa membuat suatu tampilan aplikasi kita yang bisa digunakan oleh orang non IT, yang backgroundnya nggak ada orang IT, mudah untuk digunakan. Akhirnya meningkatkan customer satisfaction mereka, mudah digunakan, semua fiturnya yakin akan digunakan, dan juga estetik gimana? Kalau estetik itu nilai tambah aja Bapak Ibu. Kalau kita ada aplikasi itu di kantor biasanya kalau nggak digunakan customer directly, biasanya estetik nggak terlalu peranan utama. Yang penting kelihatan, tidak membingungkan. Jadi estetik itu jarang dilakukan. Kecuali aplikasi kita dalam supply chain memang interaction kayak gini, CRM. Nah, CRM itu yang paling complicated. Karena aplikasi yang berhubungan dengan customer, itu memang akan butuh extra effort untuk itu. Karena tampilannya bukan hanya tampilan, estetik itu jadi aspek penting juga. Ya, tapi sekarang eranya simple Bapak Ibu ya. Tampilannya simple, ya itu juga sudah cukup. Ya, yang penting jelas. Kalau Bapak Ibu lihat Pak Yohanes, untuk materinya mungkin bisa dimapatkan karena Oke, langsung conclusion aja Pak kalau gitu. Ya, jadi conclusion kita ada 2 part di sini Bapak Ibu. Jadi UI and UX design itu memainkan peranan penting dalam inovasi dan menolong bisnis untuk memenuhi segala macam perubahan dari supply chain. Karena supply chain itu berubahnya dengan cepat, sehingga proses kita berubahnya dengan cepat, kondisi yang tidak stabil, sehingga UI itu berperan untuk memudahkan kita modifikasi lebih gampang, ya, dan memudahkan juga supaya
membuat inovasi-inovasi baru untuk menghasilkan ide-ide yang lebih brilian untuk perbaikan proses yang ada di organisasi. Jadi kalau intinya ketika saya diminta Bapak Ibu menjadi menganalisis proses supply chain, yang paling langkah pertama yang dilakukan adalah ketemu user sebanyak mungkin, dapetin informasi sebanyak mungkin, dan solusinya, possible-nya itu dari mereka, nomor satu. Setelah itu baru kita biasanya ada tim-tim khusus yang dibantu untuk membantu mendesain solution yang bisa tepat guna untuk mereka. Jadi baik itu untuk internal maupun eksternal. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas materinya. Menarik sekali tadi bagaimana role dari user experience designer or researcher dapat mempermudah dan menghadirkan environment yang lebih friendly, sehingga tadi tujuannya adalah efisiensi dalam decision making.